Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Baik, untuk pertemuan manajemen koperasi kali ini kita masuk ke pertemuan ke-13 dan saya akan langsung share screen ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai manajemen keuangan koperasi. Ya, manajemen keuangan koperasi itu sebelumnya kita masuk ke pengertian terlebih dahulu apa itu manajemen keuangan itu sendiri. Jadi manajemen keuangan adalah aktivitas pencarian dana dengan cara yang paling menguntungkan dan aktivitas penggunaan dana dengan cara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip ekonomi dan prinsip-prinsip koperasi. Kalau ini dikaitkan dengan koperasi. Kemudian manajemen keuangan itu merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam bidang keuangan. Kemarin kita membahas tentang sedikit tentang fungsi-fungsi manajemen dan secara teknisnya masuk ke masing-masing manajemen. Ada manajemen SDM-nya, ada manajemen pemasarannya, ada manajemen keuangan termasuk dalam hal ini. Maka pada saat ini kita membahas tentang fungsi-fungsi manajemen dalam bidang keuangan dan pengaturan kegiatan keuangan yang menyangkut kegiatan ada perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan dalam perusahaan atau koperasi. Meskipun koperasi itu merupakan kumpulan orang-orang, namun dalam operasionalnya juga mengelola uang karena penting sekali menerapkan manajemen keuangan koperasi agar tujuan dari koperasi bisa tercapai dan berkesinambungan terus-menerus. Sumber dana koperasi dapat dilihat dari neraca koperasi dari sisi pasifa yang terdiri dari kewajiban dan ekuitas, ya. Liabilitas dibagi menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Jadi inilah sesungguhnya yang menjadi penerapan konsep manajemen keuangan dalam koperasi. Sekali lagi, untuk sumber dana koperasi bisa dilihat dari neraca dari sisi pasifa yang terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Kemudian liabilitasnya dibagi menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Nah, dalam pengertian manajemen keuangan koperasi di atas mengandung beberapa hal antara lain. 1. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Minimal ada fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi implementasi atau actuating. Kemarin kita membahasnya masuk di directing ya. Tapi actuating dan directing itu sama saja, hampir sama kurang lebihnya. Karena itu masuk dalam fungsi-fungsi manajemen dan kemudian masuk ke fungsi pengendalian atau controlling. Nah, kemudian kegiatan pencarian dana. Jadi manajemen keuangan koperasi itu ada pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, ada kegiatan pencarian dana, yaitu dengan memanage aktivitas untuk memperoleh atau mendapatkan dana atau modal, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar koperasi. Kemudian ada lagi kegiatan penggunaan dana. Nah, adalah aktivitas untuk mengalokasikan atau menginvestasikan modal, baik dalam bentuk modal kerja maupun investasi aktiva tetap, ya. Prinsip ekonominya adalah suatu prinsip yang dijadikan dasar dalam berbagai kegiatan ekonomi. Jadi prinsip koperasi dan aturan lainnya yaitu suatu aturan main yang berlaku dalam koperasi. Yang dimaksudkan di sini adalah prinsip-prinsip koperasi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya serta aturan-aturan lainnya yang berlaku pada masing-masing koperasi. Prinsip ekonomi itu sendiri terdiri dari satu, rasionalitas, yaitu suatu tindakan yang penuh dengan perhitungan ekonomis sesuai dengan tujuan.
ya kan? Kemudian yang kedua efisien, yaitu suatu penghematan penggunaan sumber daya ekonomis. Kemudian ketiga efektivitas, yaitu suatu pencapaian target dari output atau tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang keempat adalah produktivitas, yaitu suatu pencapaian output atas input yang digunakan, gitu ya. Jadi prinsip ekonomi yang kita terapkan di dalam koperasi adalah ada rasionalitas, di mana tindakan yang dilakukan itu atau aktivitas yang dilakukan itu ada perhitungan ekonomisnya sesuai dengan tujuan, yaitu salah satunya adalah mendapatkan keuntungan, yang tujuannya juga akhirnya untuk koperasi itu mensejahterakan kembali kepada anggotanya. Kemudian efisien, yaitu menggunakan sumber daya ekonomi ini seefisien mungkin sesuai dengan yang harus dilakukan, dan efektivitas, dan mampu secara efektif mencapai target dari output atau tujuan yang dicapai. Nah, produktivitas itu sendiri itu adalah pencapaian dari output atas input yang digunakan. Itu ya. Atau misalnya dari segi dana, yaitu pencapaian dengan menggunakan dana yang ada tetapi mampu mencapai keuntungan yang sesuai dengan yang ditargetkannya. Itu adalah salah satu bentuk produktivitas di penggunaan dana. Tetapi juga bisa juga dilakukan untuk produktivitas di segi-segi lain, misalnya SDM-nya, kemudian di pemasarannya dan sebagainya gitu ya. Itu semua mengacu pada prinsip ekonomi yang sudah disampaikan di sini. Adapun fungsi manajemen keuangan adalah satu, mendapatkan dana yang dapat memenuhi kebutuhan baik kuantitas maupun kualitas, di mana sering disebut manajemen sumber dana. Kemudian yang kedua, menggunakan dana secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini disebut sering juga masuk dalam manajemen penggunaan dana, ya. Jadi ada manajemen sumber dana, ada manajemen penggunaan dana. Kemudian yang ketiga, memberikan hasil yang maksimal atas kegiatan usaha yang dilakukan, yang sering disebut kinerja keuangan, gitu ya. Dari hasil manajemen sumber dana, kemudian ada manajemen penggunaan dana, dan ketika mampu memaksimalkan hasil yang diperoleh atas kegiatan usahanya, maka itu disebut sebagai kinerja keuangan. Maka tujuan dari manajemen keuangan sendiri adalah apa? Satu, memaksimumkan nilai perusahaan. Kalau dalam hal ini adalah pencitraan koperasi, ya, meningkatkan aset perusahaan. Dalam hal ini memperbesar pelayanan koperasi, memakmurkan pemilik atau kesejahteraan anggota, karena koperasi adalah terdiri dari pemiliknya adalah anggota-anggota koperasi. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemanfaatan berkoperasi atau promosi anggota. Kemudian yang kelima, memanfaatkan ekonomi dan sosial. Ada peluang lapangan pekerjaan dan penguatan ekonomi secara nasional. Nah, sumber dana ekuitas itu ada modal anggota. Modal anggota itu merupakan modal pemilik berupa penyertaan modal yang berkaitan dengan status kepemilikannya sesuai dengan status badan hukumnya CV, PT, atau koperasi. Nah, dalam konteks koperasi, maka yang dimaksud pemilik adalah anggota atau teori dual identity. Jika dilihat dari kedudukannya sebagai pemilik, maka dapat dikategorikan sebagai sumber dana pihak pertama, yaitu diambil dari simpanan pokok dan simpanan wajibnya, gitu ya. Mengenal keuangan dan modal koperasi sendiri. Jadi modal koperasi dalam memenuhi kebutuhan modalnya itu dapat memanfaatkan dua sumber, yaitu modal sendiri dan modal luar atau modal asing, gitu ya. Modal sendiri itu apa? Modal sendiri adalah modal yang berasal dari koperasi itu sendiri atau modal yang menanggung resiko. Karena dikatakan modal menanggung resiko adalah ketika ada resiko-resiko kerugian dan sebagainya dari koperasi tersebut, maka modal itulah yang akan digunakan sebagai yang pertama yang menanggung resiko. Adapun modal sendiri meliputi apa? Yaitu simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayar oleh anggota koperasi kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi.
ini ada masuk termasuk dalam model sendiri, di mana simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota. Nilai atau besaran simpanan pokok itu diatur dan ditetapkan dalam anggaran ADART-nya yang bersangkutan. Nah, kemudian ada simpanan wajib. Simpanan wajib itu sejumlah simpanan yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Misalnya 1 bulan sekali misalnya. Tapi jumlah simpanan itu apa namanya bisa jadi ditetapkan, misalnya harus minimal sekian setiap bulannya, tidak boleh kurang dari sekian, misalnya seperti itu. Itu ada ketentuannya gitu. Kemudian ada juga dana cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutupi kerugian koperasi yang mungkin terjadi bila diperlukan. Nah, dana cadangan ini juga dimasukkan bagi jaminan koperasi di masa yang akan datang dan diperuntukkan bagi perluasan usaha, pemupukan dana cadangan, ditetapkan dalam rapat anggota. Nah, dana cadangan ini merupakan ini yang seperti yang dibilang bahwa ini adalah masuk dari penyisihan sisa hasil usaha ketika rapat anggota itu sepakat untuk melakukan penyisihan sisa hasil usaha itu berapa persen dari hasil SHU-nya, maka itu digunakan tujuannya adalah untuk satu memupuk modal, kemudian menutupi kerugian koperasi bila diperlukan, kemudian ada kemungkinan bagi untuk perluasan usaha, pembukaan dana cadangan dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian hibah itu merupakan sumbangan dari pihak-pihak tertentu yang diserahkan kepada koperasi dalam upaya ikut serta mengembangkan usaha koperasi. Nah, ini masuk dalam modal sendiri. Kemudian modal asing. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara, ada di dalam perusahaan koperasi. Bagi perusahaan koperasi, modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali atau biasanya didapatkan dari proses pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Ada beberapa, ada utang jangka pendek, yaitu yang jangka waktunya paling lama 1 tahun, kemudian utang jangka menengah, jangka waktunya paling lama 10 tahun, utang jangka panjang yang lebih dari 10 tahun. Ada pinjaman dari anggota yang memenuhi syarat gitu. Kemudian koperasi lain atas dasar perjanjian kerjasama. Misalnya pinjaman dari anggota ini bisa saja masuk dalam simpanan sukarela. Biasanya ada bagian dari simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Nah, simpanan sukarela ini masuk di dalam hutang ya, masuk di dalam hutang. Nah, itu pinjaman itu dikatakan dari anggota yang memenuhi syarat. Kemudian dari koperasi lain atas dasar perjanjian kerjasama atau dari bank atau dari lembaga keuangan, ada juga dari penerbitan obligasi atau surat utang yang berdasarkan ketentuan keuangan yang berlaku, sumber lain yang sah berupa pinjaman dari bukan anggota. Itu adalah yang sumber dana dari modal asing. Kemudian sebagai dinyatakan dalam pasal 45 UU nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian, SHU koperasi itu merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Nah, ada pendapat lain tentang SHU koperasi yang menyatakan bahwa SHU merupakan sisa dari pendapatan koperasi setelah digunakan untuk memenuhi seluruh biaya-biaya operasional organisasi koperasi. Sisa itu dapat berbentuk sisa positif atau sisa negatif ataupun sisa nihil. Kemudian SHU koperasi. SHU koperasi itu apa?
dibagikan SHU koperasi tadi pengertiannya sudah seperti di atas. Jadi SHU koperasi sendiri dibagikan kembali kepada anggotanya sesuai dengan jasa masing-masing anggota dalam memanfaatkan pelayanan koperasi atau transaksi dengan koperasi. Jadi SHU ini juga disisihkan untuk dana cadangan yang jumlahnya dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketetapan dalam ADART koperasi. Jadi anggota itu juga berhak untuk mendapatkan SHU. Nah, itu SHU itu ada SHU yang diberikan kepada anggota itu ada terdiri dari dua, yaitu SHU anggota dan SHU berdasarkan jasa masing-masing dalam anggota. Misalnya jadi ada beberapa prosentase untuk SHU jasa dari anggota itu adalah misalnya anggota itu berbelanja ke koperasi tersebut di total jumlah hasil belanjaannya selama 1 bulan, kemudian atau selama 1 tahun, kemudian prosentasenya itu disepakati bersama. Jadi ada bagian kontribusi dia untuk menambah keuntungan di SHU itu. Nah, berapa persen dia mendapatkan SHU itu dari hasil jasanya dia membeli barang-barang tersebut di koperasi tersebut. Itu ada sendiri ya. Dan juga SHU sebagai dia sendiri sebagai anggota. Jadi makanya tujuannya dengan adanya SHU jasa anggota ini tujuannya adalah untuk anggota itu menjadi semakin loyal untuk bisa berbelanja di koperasi karena dia akan tahu bahwa dia akan mendapatkan sharing dari SHU atas kontribusinya dia dengan berbelanja di koperasi tersebut. Seperti itu. Kemudian SHU yang dibagikan misalnya dalam bentuk cadangan koperasi, jasa anggota, ada dana pengurus, dana karyawan, dana pendidikan, dana sosial, dana pembangunan lingkungan ditentukan oleh aturan masing-masing koperasi. SHU ini merupakan sumber modal sendiri yang nilainya ditentukan oleh pendapatan yang dihasilkan oleh koperasi, besaran biaya, alokasi modal kerja, partisipasi anggota, profesionalitas manajemen koperasi dan perputaran modal kerja. Ya, jadi ada bagian persentase SHU itu yang diberikan masuk ke dalam cadangan dana koperasi gitu ya. Nah, itu berapa persen untuk kepentingan-kepentingan yang dibagikan itu dari SHU itu berdasarkan kesepakatan dalam rapat anggota. Kemudian koperasi mempunyai dua sifat. Koperasi bersifat sosial, artinya koperasi itu merupakan kumpulan orang-orang yang berusaha untuk saling menolong dan bukan hanya kumpulan modal yang melulu berorientasi pada laba saja. Kemudian koperasi juga bersifat ekonomis, artinya koperasi itu harus bisa mendatangkan laba atau SHU. Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar usaha koperasi bisa mendatangkan laba ialah dengan misalnya sistem pencatatan yang baik dan teratur, yang dapat dipahami oleh para anggota dan pihak ekstern yang berkepentingan. Sama seperti badan usaha lainnya. Jadi koperasi itu harus mempunyai pembukuan-pembukuan dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan periode pembukuan itu juga ada neracanya, ada rugi labanya, ada perubahan modalnya yang harus dilaporkan ke rapat anggota. Itu adalah koperasi bersifat ekonomis. Jadi ini adalah dua sifat dari koperasi. Dia bersifat sosial, tujuannya untuk saling menolong, dan kemudian juga bersifat ekonomis, tujuannya untuk mendatangkan atau mendapatkan laba. Fungsi akuntansi koperasi. Akuntansi koperasi ini berfungsi untuk menyajikan informasi laporan keuangan, ya, yang dari hasil laporan keuangan itu menjadi penting bagi manajemen koperasi, pengawas, bahkan anggota serta pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan informasi keuangan itu atas kinerja-kinerja keuangan yang dilakukan oleh koperasi gitu ya. Nah, akuntansi koperasi ini ada perinciannya lebih dalam memperinci dalam hal beberapa yang harus dilakukan adalah menghitung sisa hasil usaha, mengamankan dan mengawasi semua harta kekayaan koperasi dari segala macam bentuk kecurangan dan penyelewengan, kemudian membantu menentukan hak setiap
pihak yang berkepentingan dengan koperasi, kemudian memberikan informasi untuk pengambilan keputusan bagi manajemen koperasi itu sendiri. Nah, informasi keuangan koperasi ini sangat bermanfaat bagi anggota sebagai pemilik koperasi karena dia berkepentingan mengetahui informasi yang disajikan oleh akuntansi koperasi untuk mengetahui perkembangan modal koperasi, berapa keuntungannya, berapa SHU-nya, dan berapa kira-kira keuntungan atau nilai manfaat itu yang kemungkinan akan dapat dilakukan atau ditargetkan oleh koperasi di masa yang akan datang. Kemudian bagi pengurus atau pengurus koperasi atau manajer, informasi keuangan yang disajikan dalam akuntansi koperasi ini dapat dipakai sebagai alat bantu untuk perencanaan dan pengawasan atas kegiatan usaha koperasi yang telah dilakukan oleh karyawannya. Dan informasi ini juga mengetahui hasil usaha koperasi dan tingkat kontinuitas jaminan usaha koperasi serta nilai balas jasa yang akan diperoleh masing-masing dari anggota koperasi tersebut. Sedangkan pihak pemerintah membutuhkan informasi keuangan ini tujuannya adalah untuk menentukan kebijakan dalam bentuk skim pembiayaan, nilai dari setiap skim pembiayaan, nilai dari bagi koperasi gitu ya, besarnya subsidi dan pajak koperasi serta pelaksanaan peraturan lainnya, sehingga bagi kreditur atau calon kreditur misalnya bank atau lembaga non-bank, supplier, penjual informasi keuangan ini dapat dijadikan menjadi bahan pertimbangan bagi penentuan atas pemberian pinjaman, jangka waktu pembiayaan dan besarnya pinjaman itu seberapa gitu ya. Nah, ini adalah siklus pencatatan akuntansi koperasi. Pada prinsipnya, sistem akuntansi koperasi itu mengikuti siklus pencatatan akuntansi yang lazim. Salah satunya diantaranya adalah sebagai berikut. Ada dokumen ya, dokumen dari bukti-bukti transaksi, kemudian dibukukan di buku jurnal atau buku hariannya. Dari buku harian itu atau buku jurnal itu masuk ke buku besar gitu kan. Tetapi di sisi lain dari dokumen bukti ini juga ada buku pembantu atau buku tambahan untuk menjelaskan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan di buku jurnal atau di buku jurnal, sehingga ketika ada buku pembantu atau buku tambahan ini bisa memperjelas buku jurnal atau transaksi-transaksi yang dilakukan. Nah, kemudian dari info buku pembantu dan buku jurnal ini masuk ke buku besar. Ya. Setelah dari buku besar ini dibuatlah neraca lajur, kemudian dari neraca lajur akan dibuat neraca dan laporan rugi laba gitu ya. Secara garis besar yang perlu diketahui adalah dari laporan keuangan sesuatu di pencatatan akuntansi koperasi adalah hasil dari neraca dan laporan rugi laba. Neraca untuk mengetahui perkembangan modal bagi koperasi tersebut, dan laporan rugi laba untuk mengetahui jumlah keuntungan yang diperoleh. Kemudian laporan keuangan koperasi. Agar kebenaran laporan keuangan itu bisa dipercaya, maka dibutuhkan suatu sistem akuntansi yang memadai. Laporan keuangan ini dibuat oleh tenaga kerja yang memahami pembukuan. Bahkan seorang akuntan dari dalam koperasi semakin lebih baik keahlian dari akuntansi yang pegawai akuntannya atau seorang akuntannya, maka akan semakin lebih baik laporan keuangan itu yang dibuat. Dan memahami laporan itu akan dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang memungkinkan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk menilai usaha dan keadaan keuangan koperasi secara menyeluruh. Nah, dalam setiap bisnis, usaha sekecil apapun, satu hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan ialah membuat laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang paling banyak digunakan ialah neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal. Paling tidak minimal neraca dan laporan rugi laba. Keduanya tidak hanya penting bagi pihak internal koperasi, tetapi juga pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti tadi ya, pemerintah, masyarakat,
anggota koperasi itu sendiri, bank, dan sebagainya. Nah, ini kita masuk ke jenis laporan keuangan. Ada neraca, yaitu suatu daftar yang berisi ringkasan harta, kewajiban, dan modal dari suatu usaha atau koperasi ini. Neraca ini menggambarkan posisi keuangan koperasi pada saat periode tertentu sampai dengan pada akhir tahun. Dan laporan keuangan ini bisa juga dibuat dalam setiap triwulan atau tiap akhir semester. Kemudian ada laporan rugi laba, laporan yang berisi ringkasan pendapatan dan biaya dari suatu perusahaan atau koperasi untuk jangka waktu tertentu. Laporan perubahan modal menjelaskan mengenai ringkasan perubahan kapital dari suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Ini adalah garis besar dari minimal di sebuah usaha itu ada laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba, dan akan lebih baik lagi kalau ada laporan perubahan modal. Ini adalah komponen dari neraca. Ada harta aktiva lancar, harta aktiva tetap, harta atau aktiva lainnya. Ada kewajiban, hutang lancar, hutang jangka panjang, ada modal dari anggota SAU yang tidak dibagi, ya. Jadi rumusnya untuk neraca agar jadi balance itu adalah kewajiban ditambah modal sama dengan harta, gitu ya. Kewajiban dan modal di sisi pasifannya, kemudian di sisi aktifannya adalah harta. Harta sendiri ada aktiva lancar, masuk kas, bank, dan persediaan gitu ya. Kemudian ada harta aktiva tetap, bisa bangunan, kendaraan, seperti itu. Nah, untuk komponen neraca diurutkan ketentuannya berdasarkan aktivanya diklasifikasikan menurut ukuran likuiditasnya, tingkat kecairannya. Sedangkan kewajiban diklasifikasikan menurut aturan urutan jatuh temponya, dan modal berdasarkan sifat kekalahannya. Kalau diklasifikasikan menurut likuidnya berarti harta lancar itu adalah liquid, ya, harta yang merupakan harta yang paling liquid, yaitu kas, bank. Itu adalah harta yang paling liquid atau persediaan. Ibaratnya kalau misalnya kita butuh langsung bisa diambil, itu adalah kas, ya, bank, seperti itu. Kemudian urutan selanjutnya adalah piutang, persediaan, dan piutang, kayak gitu. Itu ya termasuk aktiva lancar. Nah, kewajibannya hutang ini berdasarkan klasifikasi urutan jatuh temponya, jadi jangka pendek dulu baru jangka panjang. Kemudian modalnya itu berdasarkan klasifikasi kekekalannya. Nah, modal ini sendiri terdiri dari modal-modal dari anggota, ya. Modal dari anggota itu masuk di, misalnya seperti tadi modal sendiri, ya, ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan sebagainya. SHU yang tidak dibagi ini adalah penyisian dari SHU yang diperoleh, kemudian ada persentase yang dimasukkan ke dana cadangan sebagai dana SHU yang tidak dibagi. Ada SHU yang dibagi ke anggota, tapi ada bagian SHU yang tidak dibagi untuk sebagai dana cadangan. Ini adalah harta aktiva lancarnya, ada kas, ada bank, ada wesel tagih, ada piutang dagang, ada persediaan, ada beban dibayar di muka, ada perlengkapan, ya, bisa dilihat. Kemudian harta tetapnya seperti apa? Ada peralatan toko, misal lemari, timbangan, dan sebagainya. Peralatan kantor, peralatan untuk pengangkutan, bangunan, tanah, kendaraan, itu juga termasuk di dalam harta aktiva tetap. Ini kewajiban hutang, kewajiban lancar, dan kewajiban jangka panjang. Kemudian ada modal sendiri, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, ini termasuk di dalam modal sendiri, dan SHU yang tidak dibagikan. Komponen laporan rugi laba terdiri atas penerimaan. Tadi adalah neraca, ya, sekarang kita masuk ke komponen laporan rugi laba. Jadi terdiri atas penerimaan dan pengeluaran yang dikeluarkan koperasi pada suatu periode laporan keuangan.
penerimaan sendiri berkaitan dengan kegiatan usaha koperasi. Alternatifnya adalah dari hasil penjualan, hasil jasa, hasil sewa gitu kan. Kemudian sedangkan pengeluaran itu merupakan beban, adalah pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang atau jasa. Misalnya biaya produksi, biaya yang terdiri dari upah, bahan baku, BPM gitu kan, biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya biaya ini juga sering disebut sebagai harga pokok penjualan atau HPP. Nah, ini merupakan laporan perubahan modal. Sedangkan laporan perubahan modal sendiri, ini laporan perubahan modal itu apa? Ringkasan perubahan modal dari suatu perusahaan atau koperasi dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari peningkatan SHU yang tidak dibagikan. Itu ya. Ini adalah contoh dari neraca dari suatu koperasi. Ya, ini 220 ya. Bukan 210 tapi 2020 bukan 2010 ya. Ini ada kas untuk harta aktiva tetapnya atau hartanya, kas, piutang, perlengkapan, peralatan dan gedung ini masuk sebagai aktiva tetap. Kemudian untuk hutangnya, di sisi pasifannya ada hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, kemudian ada modal sendiri, simpanan pokok, wajib, sukarela, dan SHU yang tidak dibagi. Jadi antara hutang ditambah modal itu harus jumlahnya sama dengan jumlah aktivanya atau jumlah hartanya, balance jadinya gitu ya. Karena logikanya adalah dengan menggunakan modal sendiri dan hutang yang pinjam hutang untuk melakukan suatu usaha, maka digunakan untuk hal-hal ini, gitu ya. Ini adalah contoh laporan rugi laba, ada penerimaan, pengeluaran, ada jumlah pengeluaran, dan ini hasil SHU-nya. Contoh laporan perubahan modal nanti bisa dilihat atau dibaca sendiri. Ini contoh pembagian SHU, jadi dipelajari sendiri. Terus ada lagi analisis laporan keuangan, ya. Kemudian analisis rasio, itu selesai. Oke, saya stop share dulu. Cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Nanti kalau masih ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa chat langsung aja di @link atau ditanyakan ke saya lewat WA ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya cukupkan pertemuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.